Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Asnur Maulana dari Prodi Tadris Matematika A Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare dengan NIM 2020002084 Nah, di sini saya akan membahas tugas teori bilangan tentang metode pembuktian. Untuk soal yang pertama, dengan menggunakan sifat-sifat bilangan bulat positif, buktikan bahwa untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat dengan A kurang dari B dan C kurang dari 0, maka berlaku A ditambah C kurang dari B ditambah C. Kita buktikan. Bukti yang pertama dari kiri ke kanan. Jika A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Yang mana A dikurang dari B sama halnya B dikurang A lebih dari 0. Jadi pernyataan ini berdasarkan definisi kurang dari. Nah, selanjutnya kedua ruas kita tambah dengan C. Ini berdasarkan sifat penjumlahan. Selanjutnya kedua ruas kita tambah dengan A. Ini juga berdasarkan sifat penjumlahan. Nah, selanjutnya kita berlakukan sifat asosiatif penjumlahan, yang mana dikelompokkan di sini min A ditambah A. Oke, kemudian berikutnya dari sini kita berlakukan sifat inverse penjumlahan, di mana min A ditambah A akan menghasilkan 0. Selanjutnya kita berlakukan sifat komutatif penjumlahan. Jadi C ditambah A hasilnya akan tetap sama A ditambah C. Maka kita peroleh B ditambah C lebih dari A ditambah C, di mana B ditambah C lebih dari A ditambah C sama halnya A ditambah C kurang dari B ditambah C. Jadi terbukti jika A kurang dari B, maka A ditambah C kurang dari B ditambah C. Kemudian pembuktian selanjutnya dari kanan ke kiri. Jika A ditambah C kurang dari B ditambah C, maka A kurang dari B. A ditambah C kurang dari B ditambah C. Maka kita peroleh B ditambah C dikurang A ditambah C lebih dari 0. Hal ini berdasarkan definisi kurang dari. Nah, selanjutnya kita berlakukan sifat asosiatif, yang mana yang kita kelompokkan di sini adalah C dikurang C. Nah, selanjutnya kita berlakukan sifat inverse pada penjumlahan, yang mana C dikurang C akan menghasilkan 0. Ini berdasarkan sifat inverse penjumlahan. Nah, selanjutnya kedua ruas kita tambah dengan A. Kemudian kita lakukan sifat inverse pada penjumlahan, yang mana min A ditambah A hasilnya akan 0. Maka B lebih dari A sama halnya A kurang dari B. Jadi terbukti jika A ditambah C kurang dari B ditambah C, maka A kurang dari B. Nomor selanjutnya, dengan menggunakan sifat-sifat bilangan bulat positif, buktikan bahwa untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat dengan A kurang dari B dan C kurang dari 0, maka berlaku A dikali C lebih dari B dikali C. Nah, di sini kita lihat A kurang dari B. Kita ingat kembali definisi kurang dari, yang mana
B dikurang A lebih dari 0. Nah, selanjutnya, kedua ruas kita tambah dengan A. Hal ini berdasarkan sifat penjumlahan. Kemudian kita berlakukan sifat inverse penjumlahan yang mana min A ditambah A akan menghasilkan 0. Nah, B dikurang 0 berbunyi bilangan apapun yang kita tambah atau kurang dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya kedua ruas kita tambah dengan C. Maka B dikali C lebih dari A dikali C. B dikali C lebih dari A dikali C sama halnya dengan A dikali C kurang dari B dikali C. Maka terbukti jika A dikali C, A kurang dari B, maka A dikali C lebih dari B dikali C. Nomor selanjutnya, buktikan bahwa untuk setiap A, B, dan C bilangan bulat dengan A lebih dari B dan B lebih dari C, maka berlaku A lebih dari C. Kita buktikan A lebih dari B dan B lebih dari C, di mana A lebih dari B sama halnya B kurang A, dan B lebih dari C sama halnya C kurang dari B. Nah, selanjutnya kita gunakan definisi kurang dari, yang mana A dikurang B lebih dari 0 dan B dikurang C lebih dari 0. Maka kita peroleh A dikurang B lebih dari B dikurang C. Nah, selanjutnya kedua ruas kita tambah dengan B. Kemudian kita gunakan sifat inverse penjumlahan, yang mana min B ditambah B hasilnya akan 0. Nah, selanjutnya kita akan gunakan sifat komutatif penjumlahan, yang mana B dikurang C hasilnya akan tetap sama jika C dikurang B. Jadi A dikurang 0 lebih dari C dikurang B ditambah B sama halnya menghasilkan A lebih dari C. Maka terbukti jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka berlaku A lebih dari C. Nomor selanjutnya, buktikan pernyataan berikut dengan menggunakan sifat-sifat bilangan bulat dengan A, B, dan C bilangan bulat. Jika A kurang dari B, maka min B kurang dari min A. Kita buktikan A kurang dari B. Kita gunakan definisi kurang dari, yang mana B dikurang A lebih dari 0. Selanjutnya, kedua ruas kita tambah dengan B. Ini berdasarkan sifat penjumlahan. Kemudian kita kelompokkan, yang mana B ditambah min B kita kelompokkan. Ini berdasarkan sifat asosiatif penjumlahan. Oke, berikutnya kita akan menggunakan sifat inverse pada penjumlahan, yang mana 0 B ditambah min B akan menghasilkan 0. Kemudian maka kita peroleh min A lebih dari min B, yang mana min A lebih dari min B sama halnya min B kurang dari min A. Maka terbukti jika A kurang dari B, maka min B kurang dari min A. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang terakhir. Buktikan pernyataan berikut dengan menggunakan sifat-sifat bilangan bulat dengan A, B, dan C bilangan bulat. Yang mana C dikurang A kurang dari C dikurang B jika dan hanya jika B dikurang A. Nah, di sini kita telah baik-baik karena terdapat kata
jika, dan hanya jika, maka pembuktian yang akan kita lakukan ada dua, yakni dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Nah, untuk pembuktian yang pertama dari kanan ke kiri, yang mana C dikurang A kurang dari C dikurang B. Nah, di sini kita ingat kembali definisi kurang dari, yang mana C dikurang B dikurang C dikurang A lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita kelompokkan. Yang mana yang kita kelompokkan di sini C dikurang C. Kemudian kita gunakan sifat inverse pada penjumlahan, yang mana C dikurang C akan menghasilkan 0. Kemudian kita gunakan sifat identitas penjumlahan, yang mana bilangan apapun yang ditambah atau dikurang dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi 0 ditambah min B hasilnya min B. Jadi min B ditambah A lebih dari 0. Kemudian kita berlakukan sifat komutatif penjumlahan, yang mana min B ditambah A hasilnya akan tetap sama A dikurang B. Ini berdasarkan sifat komutatif penjumlahan. Kemudian kita berlakukan sifat inverse penjumlahan. Nah, sebelum itu kedua ruas kita tambah dengan B. Ini berdasarkan sifat penjumlahan. Kemudian kita inversekan, yang mana min B ditambah B hasilnya adalah 0. Jadi kita peroleh A lebih dari B. Yang mana A lebih dari B sama halnya B dikurang A. Jadi terbukti. Kemudian kita lakukan pembuktian dari kiri ke kanan, yang mana B dikurang dari A. Nah, di sini lagi-lagi kita gunakan definisi kurang dari, yang mana A dikurang B lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat penjumlahan, di mana kedua ruas kita tambah dengan min A. Lalu kita asosiatifkan atau kelompokkan A-nya, yang mana A ditambah min A dikurang B lebih dari min A. Nah, selanjutnya kita berlakukan sifat inverse penjumlahan, yang mana A ditambah min A akan menghasilkan 0. Jadi 0 dikurang B lebih dari min A. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, angka apapun yang dikurang atau ditambah dengan 0 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat penjumlahan, di mana kedua ruas kita tambah dengan C. Jadi min B ditambah C lebih dari min A ditambah C. Nah, kemudian kita gunakan sifat komutatif penjumlahan, yang mana min B ditambah C akan sama hasilnya C dikurang B. Kemudian min A ditambah C hasilnya akan tetap sama jika C dikurang A. Jadi C dikurang B lebih dari C dikurang A sama halnya dengan C dikurang A kurang dari C dikurang B. Jadi terbukti C dikurang A kurang dari C kurang B jika dan hanya jika B kurang dari A. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wallahu khairun hafizan minallahi mustan wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.